Kita sobek rotinya dan rasakan. Wow, rasanya biasanya kan aku gitu ya kalau dubbingnya. Sudah ya. Oke, sekarang sudah capek lah dubbing seperti itu, kaku-kaku ya. Jadi aku mau ngomong aja deh, nggak usah sesuai teks. Jadi aku mau ngobrol aja sama kalian ya. Oke, sebelumnya terima kasih sudah membuka videoku dan mau menonton videoku. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan judulnya? Iya, aku ingin mengajak kalian membuat donat. Nah, selain aku ajak membuat donat, di sini juga aku mau berbagi pengalaman, mau berbagi cerita mengenai apa yang saya buat ini. Oke, mau ya? Let's go, kita mulai. Nah, jadi di sini aku akan membuat biang adonannya dulu ya. Karena kan kita mau buat donat, donat itu kan roti ya. Jadi kita harus bikin biangnya dulu agar adonannya itu jadi mengembang. Nah, proses ini juga bisa kita lakukan untuk mengetes si raginya ini ya, apakah raginya masih aktif atau tidak. Caranya seperti ini. Langkah pertama, kita tuangkan air hangat kuku suam gitu ya. Air hangatnya sebanyak 125 ml air, sekitar kurang lebih 24 sendok makan biasa. Nah, kalau saya masukkan ke dalam gelas, kira-kira sebanyak gini, hampir full 1 gelas tapi kurang. Lalu saya campurkan gula sebanyak 4 sendok makan ya. Dan ini selera kalian mau donatnya manis atau enggak. Jadi boleh dikurangi gulanya atau boleh ditambah lagi. Tapi saya sarankan 4 sendok makan itu sudah cukup pas. Kemudian saya aduk gula dan airnya sampai larut ya. Diaduk-aduk. Pastikan gulanya itu terlarut dalam air dan udah hilang. Nah, ini adalah raginya teman-teman. Saya akan ambil ragi sebanyak 1 sendok makan saja. Nah, ini air dan gulanya walaupun belum semuanya terlarut, tapi tidak apa-apa. Saya akan campurkan raginya ke dalam larutan gula, ya. Oke, kita masukkan raginya sebanyak 1 sendok makan saja. Nah, kurang lebih seperti ini takarannya. Kemudian kita celupkan ke dalam air dan kita aduk-aduk. Ini lumayan membutuhkan usaha ya untuk mencampurkan antara ragi dan airnya, karena raginya tuh nempel-nempel terus di sendok. Jadi harus kita ubek-ubek lumayan lama untuk bisa tercampur rata. Nah, jadi gini kan, sudah tercampur dan itu sudah agak berbuih ya. Tapi belum ya, ini belum mulai prosesnya. Ini saya zoom dulu untuk kita lihat nanti setelah saya diamkan 10 menit akan ada perbedaannya teman-teman. Ya, kita tinggal dulu selama 10 menit. 10 menit kemudian. Lah kan, delok. Lihat, jadinya seperti ini setelah 10 menit saya diamkan. Kalau seperti ini, berbuih seperti ini, tandanya raginya masih aktif teman-teman. Ini bisa kita gunakan untuk membuat roti donat. Nah, kita udek-udek aja nih. Kalau kita diamkan lagi, si buih itu pasti akan timbul lagi karena itu aktivitas ragi yang sedang bekerja. Nah, sekarang kita lanjutkan prosesnya. Biang raginya saya singkirkan dulu dan saya ambil wadah yang lebih besar lagi. Ini untuk mencampurkan beberapa adonan utamanya seperti tepung dan lain-lain ya. Baik, lanjut kita masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau bisa diganti dengan protein tinggi sebanyak 25 sendok makan ya. 250 gram itu. Jadi kalau di rumah tidak ada timbangan, kita dan kalian bisa menggunakan
sendok makan untuk nakar. Nah, selanjutnya biang ragi yang sudah kita buat tadi kita campurkan ke dalam tepung. Diaduk-aduk dulu sekiranya biang dan tepung tercampur rata ya. Di sini kelihatan kering atau tidak terlalu banyak air karena nanti akan kita jadikan adonan yang bisa kita bentuk-bentuk dan bisa kita uleni gitu ya. Nah, saya pakai tangan aja langsung nih, berhubung saya sudah cuci tangan saya bersih. Ya, bersihkan dulu adonan yang nyangkut-nyangkut di sendok. Ya, setelah itu kita tanggalkan sendok dan mulai untuk mengaduk adonan dengan tangan. Ini adalah proses yang memerlukan usaha keras. Karena untuk membuat adonan ini jadi pulen atau tidak lengket gitu ya, itu perlu waktu juga, agak lama juga. Jadi harus diperlukan kesabaran di sini ya. Ya, awalnya memang kelihatan susah banget, lengketnya minta ampun teman-teman. Kalian bisa lihat ya, tepungnya tuh nempel-nempel terus di tangan dan banyak juga tepung yang kelepotan di baskomnya. Terus untuk mengatasi itu semua kita harus membanting, memonyok-monyok, mencuci ya, kayak mencuci baju itu ya, dicuci kayak gitu sampai kalis ya, kalis maksudnya tadi. Ya, musiknya nanggung banget ya. Maaf dulu teman-teman, saya hentikan musiknya karena kita hentikan dulu ulennya, terus kita masukkan mentega sebanyak 2 sendok makan. Dan jangan lupa diberi garam sedikit. Ya, ini garamnya saya beri segini. Oke, kalau sudah kita lanjut uleni lagi ya sampai kalis. Nah, musik. Nah, ini sudah lumayan ya, lengket-lengketnya udah hilang. Tapi perlu kita uleni lagi karena untuk membuat suatu donat yang empuk dan enak itu ya rahasianya di sini, proses ulen. Kita jotos-jotos lagi adonannya ya, sampai pokoknya kita bikin adonan ini lebih kalis lagi. Udah, istirahat dulu teman-teman ya. Capek dari tadi nguleni, sumpah pegeleh luar biasa. Nah, kita istirahatkan dulu adonannya ya. Adonannya juga capek dari tadi saya jotos-jotos ya. Kita istirahatkan adonannya selama kurang lebih 1 jam atau minimal 15 menit. Itu paling minim. Kita istirahatkan sambil ditutup dengan apapun yang ada di rumah. Bisa kain, bisa kertas, bisa plastik ya, yang ada aja, nggak perlu mengada-ada. Karena di samping saya ada kertas, jadi penutupnya saya pakai kertas. Wow, besarnya dia ya. Bisa dilihat perbedaannya kan? Oke, kita jotos lagi. Masih agak lengket ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Kita uleni lagi ya.
Jadi sabar, ini belum selesai teman-teman. Kita uleni lagi sampai benar-benar kalis. Udah cukup ya, kita buat bulat adonannya dan kita bagi adonan. Nah ingat, untuk alat pemotong juga pakai seadanya aja, nggak perlu diada-ada. Karena di rumah saya hanya ada ini tutup kaca ya, jadi saya gunakan sebagai alat pemotong. Kita bagi menjadi 4 bagian. Saya juga melakukan ulen lagi nih teman-teman, karena adonannya itu ternyata mengandung udara, jadi dalamnya itu kayak ada gasnya gitu. Jadi ketika saya pencet-pencet adonannya itu bunyi semacam udara keluar pes gitu. Dan udara ini memang perlu kita keluarkan agar nanti rotinya itu padat dan empuk, tidak berongga-rongga gitu ya. Setelah itu saya potong-potong lagi masing-masing menjadi 4 bagian. Nah, adonan saya bentuk menjadi seperti ini ya, seperti pada donat umumnya bentuknya. Jadi tengahnya ada buletannya. Selain itu saya juga bentuk adonan ini kayak bentuk bunga teman-teman. Jadi terserah kalian deh. Ini tuh adonan kalau sudah kalis itu enak dibentuk-bentuk teman. Nah, gini saya buat bentuk bunga teman-teman. Jadi tinggal kita potong-potong kayak ini ya, dan ujungnya kita satukan. Jadi deh kayak bunga. Nah seperti ini. Aku akan buat banyak teman-teman nih. Oke, lanjut di penggorengan ya. Nah, di sini aku sudah menyiapkan wajan dengan saya isi minyak. Langsung aja kalau minyaknya udah panas, silakan dimasukkan satu persatu ya kalau kesulitan. Kalau misalkan kalian sudah terbiasa gitu, boleh sekali goreng banyak. Tapi kalau aku, karena aku ini pemula, aku goreng satu persatu deh. Jaga nih ya, menjaga agar tidak gosong. Kalau sudah keemasan gini, aku angkat. Nah ini di sini aku bikin 2 versi, bentukan bunga sama versi bentukan donat pada umumnya, yang bulat dan tengahnya ada bolongnya. Tada, ini dia hasilnya teman-teman. Wah, ini roti loh, beneran roti ya. Jadi ini yang aku buat, adonannya itu bener-bener sempurna jadi roti. Ini kalau saya sobek dalamnya seperti ini ya, bisa kalian lihat ya. Ini roti lembut banget ketika makan, tidak keras atau tidak kering. Jadi rotinya itu empuk tapi ketika digigit itu lembut. Gimana sih rasanya? Nah, kalau kalian pengen lebih enak, bisa ditambahi toppingnya apa aja yang ada di rumah ya. Kalau mau beli juga boleh, tapi jangan memberatkan kalian. Di sini aku punya topping coklat, jadi saya pakai topping coklat.
Yaitu dia kisah aku membuat roti donat. Gimana? Ternyata mudah ya. Sekali coba bisa langsung jadi. Nah, aku membuat ini terinspirasi dari channel YouTube-nya Vinastar. Kalau kalian pengen membuat roti yang lainnya lagi, di channel Vinastar ada banyak tuh. Kalian bisa mengunjungi channelnya Vinastar. Nah, sampai di sini dulu pengalaman saya membuat roti. Gimana kesan kalian? Kalau kesannya aku sih senang ya bisa bikin roti. Nanti aku akan kembali lagi nih dengan video-video yang baru. Akan masak apa lagi ya? Ditunggu videoku yang baru ya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye-bye.